Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat pemirsa media dakwah Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita senantiasa meningkatkan ibadah kita dan juga meningkatkan akhlak. Semoga dengan ibadah dan akhlak yang senantiasa kita jaga dan kita rawat, insya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, tentu menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia tauladan dalam kehidupan, karena Rasulullah memiliki akhlak yang begitu mulia. Pemirsa media dakwah Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali lagi untuk belajar. Jadi belajar itu tidak mengenal waktu dan usia. Sampai kapanpun kita tetap akan belajar untuk menambah wawasan, keilmuan. Tentu keilmuan itu akan dibarengi dengan tindakan. Nah, salah satu bentuk tindakan dari ilmu adalah akhlak. Tema yang menarik pada kesempatan ini adalah menggapai akhlak mulia melalui ibadah pada bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakhlak mulia karena sehat jiwanya. Jadi manusia yang jiwanya sehat, insya Allah akan memiliki akhlak yang mulia. Tetapi orang yang tidak bermoral karena sedang sakit jiwa. Nah, karena itu, melihat kondisi seperti ini, ketika mengobati jiwa yang sakit, itu tak ubahnya mengobati raga yang sakit. Namun seringkali jika jiwanya yang sedang sakit itu kurang dirasakan oleh dirinya dibandingkan dengan raga yang sedang terjangkit penyakit. Jadi orang lebih berfokus pada raganya yang sakit. Padahal antara jiwa dan raga itu satu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus ada keseimbangan dalam hidup. Sehat secara raga dan sehat secara jiwa. Nah, orang yang memiliki jiwa yang sehat, insya Allah akan memiliki akhlak yang baik. Nah, sebagaimana fisik lahir tidak langsung kuat. Jadi fisik kita ini tidak ada tiba-tiba langsung kuat. Tidak ada tiba-tiba raga ini langsung besar atau sempurna. Pasti membutuhkan asupan gizi dan vitamin. Nah, itu yang kita lakukan tiap hari. Kita memasukkan asupan gizi dan vitamin ke dalam tubuh kita agar raga ini tetap sehat, kuat. Nah, demikian juga dengan
ruh. Jadi demikian juga dengan ruh yang ada dalam diri kita. Jadi ruh atau jiwa yang terpancar berupa akhlak itu yang akan sempurna jika dilalui dengan bimbingan, pendidikan, dan ilmu. Jadi akhlak itu akan terbentuk menjadi sesuatu yang terbaik jika ada bimbingan diberikan kepada ruh kita. Diberikan pendidikan yang baik kepada ruh kita. Diberikan ilmu kepada ruh kita sehingga akan tampak akhlak yang sempurna. Nah, cara mengobati ketika raga ini panas, maka kita mencari bagaimana cara menurunkan panas. Nah, demikian juga dengan diri ini yang cenderung berbuat buruk. Ya. Fa'alhamaha fujura. Di dalam diri kita ini diberi bekal kemampuan, kompetensi untuk melakukan keburukan dan kebaikan. Nah, olehnya itu, ketika ada cenderung keburukan, maka dia harus dilatih untuk berbuat baik. Jadi selain dilatih untuk berbuat baik, harus diberikan kemampuan untuk menahan keinginan hawa nafsu. Jadi kita kembali lagi ke hawa nafsu. Hawa nafsu ini selalu mendorong manusia untuk melakukan hal yang buruk. Jika tidak dilatih untuk berbuat baik, maka nafsu ini akan menguasai diri kita dan akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Nah, puasa, jadi puasa adalah terapi nafsu yang selalu mengajak. Jadi nafsu yang selalu mengajak pada keburukan itu diterapi untuk diajak menjadi baik. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, meninggalkan makan dan minum dalam waktu sehari. Tetapi puasa itu melatih diri kita untuk menahan syahwat buruk. Jadi syahwat buruk ini untuk meninggalkan dari segala bentuk maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah bisa memahami bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi juga melatih diri kita ini untuk menguasai syahwat buruk, dilatih dia untuk menjadi baik. Kalau sudah dilatih dia menjadi baik, maka syahwat ini tidak akan mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada guna puasa kita, tapi bermaksiat terus menerus. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda berkaitan tentang bagaimana keutamaan puasa bagi kita dalam menguasai nafsu. Asyamu junnah, ya, asyamu junnah, fa in qatalahu ahadun aw syatamahu ahad fala yukallimhu falyaqul inni shaim. Jadi puasa itu benteng. Jadi puasa itu perisai buat kita. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa itu jangan berbuat rafas, ya. Jangan berbuat kotor, dan jangan pula berbuat hal-hal yang menjadi bodoh. Nah, apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, kita cukup mengatakan, saya
saya sedang berpuasa. Ini shaim. Sahabat-sahabatku, media dakwah Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis di atas itu menunjukkan bahwa nilai sebuah puasa kita itu dalam mendidik akhlak. Jadi nilai yang terkandung dalam puasa yang kita jalani selama sebulan full itu adalah mendidik akhlak dalam diri. Nah, sebab kenapa? Karena masih tetap melakukan perbuatan keji, padahal dia berpuasa, maka pada hakikatnya tidak ada pengaruh puasa terhadap dirinya. Nah, jadi ketika kita berpuasa, maka telah mampu menahan diri dari segala bentuk kemungkaran. Jadi ini dievaluasi buat diri kita masing-masing. Apakah selama ini puasa yang kita kerjakan itu sudah mampu menahan dari diri kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah puasa yang sudah kita kerjakan selama ini itu mampu menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat ada seseorang yang menggodanya untuk bermusuhan, jadi bayangkan saja, ada seseorang mengajaknya ya, untuk berkelahi, untuk saling caci maki, maka puasa yang dia lakukan itu menjadi benteng bagi dirinya. Nah, inilah nilai suci ibadah puasa. Jadi kenapa kita katakan bulan suci? Karena ibadah puasa yang kita lakukan itu memiliki nilai-nilai suci. Nah, nilai-nilai suci inilah yang mampu mengendalikan diri karena semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berpuasa itu hanya berharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, media dakwah Indonesia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang digambarkan bagaikan perisai atau benteng itu seakan-akan ada pada kondisi peperangan. Jadi bagaikan sebuah kondisi kita itu berada dalam medan perang. Nah, dalam medan perang itu kan ada pertahanan. Jadi ada pertahanan untuk menghadapi serangan dan gempuran dari musuh. Nah, pertahanan dari gempuran musuh inilah itu yang digunakan perisai. Nah, bagi kita umat Islam yang berpuasa, gempuran syahwat, gempuran kebiasaan-kebiasaan buruk yang merasuk dalam diri kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasalah yang menjadi bentengnya. Jadi saat orang berpuasa, maka pada dasarnya sedang melakukan penguatan diri. Jadi orang berpuasa itu adalah melakukan penguatan diri dari serangan hawa nafsu yang selalu menjerumuskan pada kenistaan dan kehinaan. Jadi ada sering orang bertanya, mengapa saya sudah sholat? Mengapa ada orang sholat tapi masih tetap melakukan maksiat? Itu menunjukkan bahwa nafsu menguasai dirinya. Dan nafsu itu hanya bisa dihadapi, dibuat pertahanan nafsu itu lewat puasa. Jadi melatih diri puasa selama sebulan penuh itu sama halnya kita membuat benteng diri kita menjadi kuat. Jadi ketika selepas Ramadan, benteng yang sudah kita buat selama bulan Ramadan itu semakin kokoh dan kuat. Ketika ada serangan dari nafsu untuk mengajak kembali melakukan maksiat, mengajak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, maka puasalah yang menjadi benteng kita untuk
menghadapi tantangan. Jadi setelah Ramadan, maka disunahkan lagi kita berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian berkelanjutan lagi puasa Senin Kamis. Untuk apa semua itu? Ya untuk menguatkan diri kita dari serangan nafsu tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika benteng peperangan mampu mempertahankan diri untuk melawan musuh. Jadi kita berpuasa ini seperti dalam kondisi peperangan. Jadi kita melawan hawa nafsu pada bulan Ramadan. Jadi demikian juga puasa dapat membentengi diri dari perbuatan dosa. Jadi ketika perisai menjadi senjata untuk membangun kekuatan diri saat berperang, demikian juga puasa bagaikan baju besi yang dapat menguatkan batin dari ajakan nafsu yang bejat. Jadi saudara-saudaraku, nafsu ini kalau kita melihat yang digambarkan oleh para sahabat, dia tidak menjaminkan dirinya untuk mampu mengatakan siap menghadapi hawa nafsu. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, jika sekiranya dia berada di dalam sebuah kamar, dan di dalam kamar itu ada seorang wanita yang kurang menarik, nah salah satu bentengnya adalah berpuasa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita sedang berpuasa, diserang dan diajak berbuat jahat, maka tidak otomatis langsung membalasnya dengan kejahatan, tapi cukup dengan mengatakan kita sedang berpuasa. Untuk apa? Untuk membentengi akhlak baik dari berbuat. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada guna berpuasa jika tidak mampu meningkatkan moralnya. Tidak ada guna berpuasa jika kita tidak mampu mensucikan jiwa. Dan puasa itu tidak akan sempurna yang kita kerjakan jika kita tidak mampu memperbaiki apa yang menjadi fitrah dalam diri kita. Karena puasa itu adalah untuk menggapai, meraih nilai-nilai ketakwaan. Nah, nilai-nilai ketakwaan ini bisa diperoleh kalau tidak mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan di dalamnya. Orang berpuasa, tapi maksiat jalan, bukan mencampur adukan dalam kebaikan dan keburukan. Dia berpuasa, tapi tetap mengeluarkan kata-kata yang kotor. Anggota tubuh panca inderanya tetap melakukan maksiat. Ini susah untuk meraih nilai-nilai ketakwaan. Padahal ibadah puasa yang dikerjakan adalah la'allakum tattaqun. Oleh sebab itu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa berarti kita mampu mengendalikan amarah dalam diri kita. Kita berpuasa artinya kita menguasai diri kita. Kita berpuasa itu artinya kita memiliki kesabaran dalam diri. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud puasa selain tidak makan dan tidak minum adalah puasa dari maksiat, baik secara ucapan maupun perbuatan. Jadi puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa adalah
kita menahan diri dari perbuatan maksiat. Baik maksiat secara ucapan maupun maksiat dalam perbuatan. Saudaraku, jika seseorang telah mampu melakukan puasa secara utuh, artinya kalau kita sudah melakukan puasa secara utuh, maka puasa yang dilaksanakan secara jasmani dan rohani itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi juga mampu meninggalkan perbuatan jahat dan meninggalkan perbuatan maksiat. Olehnya itu, puasa yang kita laksanakan itu akan mengantarkan pada kemuliaan untuk menjadi hamba Allah yang berakhlak. Ya, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia kepada alam semesta. Saudara-saudaraku, pemirsa media dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang menjadi renungan buat kita semua, bahwa ibadah puasa adalah menjadikan diri kita menjadi manusia yang berakhlak. Fastabiqul khairat, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.